N2. Terus N sama dengan dalam kurung kotak N1 titik 2 N2 tutup kurung titik koma X sama dengan kurung buka kotak dalam kurung N dikurangi N0. Nah ini bisa saya coret nggak nih ya? Kayaknya nggak bisa nih. Sebentar, saya cari. Nggak bisa. Sudah diketik ya? Jadi hanya 2 baris sebenarnya. Function dalam kurung kotak sama dengan, dan yang bawah ini N sama dengan dalam kurung N1 titik 2 N2 dan seterusnya sampai titik koma ini. Ya, jadi yang tanda ada persennya ini, persen generate, persen titik apa nih, garis putus-putus ini, persen dalam kurung X, N dan seterusnya. Persen ini nggak ada keterangan. Nah, ini sebenarnya hanya cuma catatan ya. Nah, sehingga yang penting adalah function dan yang baris terakhir ini. Ya. Sudah diketik. Oke, sudah diketik. Kemudian simpan ya. Simpan. Di MATLAB silakan dikasih nama sendiri. Kasih nama sendiri. Maksudnya dikasih nama sendiri di folder tersendiri ya. Namanya jangan Anda rubah-rubah karena namanya dia otomatis akan menyimpan dengan nama IMP sec ini. Ya, namanya ini. Otomatis akan disimpan sebagai ini. Karena ini function, dia pasti namanya menjadi ini, nama file adalah IMP sec ini. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, kemudian kita akan siapkan yang unit step sequence. Runtun unit step. Nomor 2 ya. Nomor 2, sebelah kanan Mbak, di atas. Kanan atas. Nah, yang nomor 2 pun sama saya kira. Di kanan atas. Nah, ini sama. Namanya adalah, coba Anda buat file baru. Nggak boleh di tempat yang sama tadi. Buat file baru, file new file M file ya, M file bukan .m, bukan .mat, tapi M file. File new di MATLAB itu, kemudian ketik ini, baris yang pertama function dalam kurung kotak ini X, N sama dengan step sec dalam kurung N0, N1, N2 tutup kurung, dan baris yang terakhir ini N sama dengan dalam kurung kotak N1 sampai N2, titik 2 N2 kurung kotak tutup, titik koma X sama dengan buka kurung kotak dalam kurung N dikurangi N0 tutup kurung lebih besar sama dengan 0. Ini tutup kurung kotak, titik koma dan seterusnya. Ya, ini simpan juga, jangan diberi nama apapun. Langsung aja save, dia nanti otomatis akan menyimpan dengan nama step sec ini. Step sec ini ya. Ya, saya belum misal MATLAB-nya. Udah? Nah, kalau udah, mungkin dulu ya, kita coba ya. Sebenarnya tadi ada banyak sebenarnya, ada banyak runtun dasar ini yang bisa
siapkan. Kemudian kita coba dulu, ini karena waktunya juga udah mepet, terbatas ya. Nah, sekarang kita coba dulu, ini dua ya, tadi kita jadi ada punya 2 runtun ya. Runtun step sama runtun yang pertama, apa tadi? Nomor 1 dan nomor 2 itu ya. Oke, sekarang kita, ya runtun pertama tadi apa? Unit sampel sequence, runtun unit sampel, dan unit step. Kita punya 2 runtun. Nah, sekarang kita coba ke percobaan 21, Mbak. 2 tadi sama 21 tadi, turun. Nah. Oke. Terus kanan bawah terus. Turun terus. Kanan bawah terus. Nah ini example 2.1. Ya. Sekarang generate and plot each of the following sequences over the indicated interval. Ya. Maksudnya buat dan plot tiap runtun di bawah ini, nanti ada sampai D ini ya, A, B, C, D, sesuai dengan interval yang ditulis ini. Jadi yang contoh 21 ini, sebuah runtun XN sama dengan 2 delta. Dalam kurung N plus 2 dikurangi delta N min 4 dengan range, ini intervalnya, minus 5, lebih kecil dari sama dengan N, lebih kecil daripada 5. Ya, ini gambarnya seperti apa ini gambarnya? Jadi kalau Mas Joy ditanya ini gambarnya kayak apa ini, tolong gambarkan. Nah, sekarang kita tadi kan sudah punya 2 function ya. 2 function itu. Nah, ini contoh yang bawah ini. Jadi untuk solusi yang A, itu solusinya ini kalau XN, runtunnya adalah XN, sama dengan 2 delta dalam kurung N plus 2, dikurangi delta N min 2, dengan interval minus 5 sampai dengan 5. Nah, bagaimana cara menuliskannya dalam MATLAB? Ya ini yang bawah. Nah, silakan mahasiswa silakan membuat file baru lagi ya. File baru lagi, jangan yang tadi. File new lagi, new file. Kemudian ketikkan ini. N sama dengan, dalam kurung, ini intervalnya kita tulis dulu. Dari dalam kurung kotak ini ya, minus 5, titik 2, 5, tutup kurung kotak, titik, koma. Kemudian di enter ya. Enter, setelah itu enter. Kemudian di bawah, baris bawahnya Anda ketik lagi. X sama dengan 2 kali imsec. Nah, imsec ini itu adalah fungsi yang tadi kita buat sebelumnya ya. Imsec, ini adalah impulse sequence. Rentangnya dari minus 2, minus 5, sampai 5. Ya ini, apa namanya, impulsnya. Kemudian dikurangi impuls 4 dari minus 5 sampai 5 ya. Kemudian oke, 2 cukup nih, 2 cukup. Nah, kemudian ini yang stem ini, stem dalam kurung N, X itu kita akan siapkan untuk memplot apa namanya, sinyalnya itu, sinyal digitalnya. Berapa tingginya terhadap fungsi cuplikan N. Oke, sudah. Jadi yang bawah, yang berikutnya ini title and X label, Y label, ini hanya judul dari grafik yang nanti akan diplot. Nah, oke, kalau udah silakan di run ya. Saya di MATLAB gimana run ya? Saya nggak lihat.
tidak melihat itunya apa. Sudah semua? Baik, kalau udah semua, coba silakan di-run hasilnya kayak apa. Ada yang bisa menunjukkan hasilnya? Nah, kalau nanti benar hasilnya, coba ke bawah, Mbak. Nah, itu sebelah kiri ya. Nah, itu bawah. Oh, terus salah nggak di situ. Nah, ini gambarnya. Ini 21 nih. Nah, gambarnya kan seperti ini. Di sequence in example 2.1a. Ini ya. Ini gambarnya di sini. Kalau nanti mahasiswa benar, nanti gambarnya kan seperti ini keluarnya. Cocok nggak itu? Ada yang sudah berhasil? Saya yakin pasti ada banyak error yang ditemuin di situ ya. Mungkin ada, coba tunjukin pesan errornya apa. Nah, sehingga nanti semua mahasiswa bisa tahu errornya kenapa dan bagaimana cara menyelesaikannya. Berhasil, Pak. Berhasil? Oh ya udah. Oke. Berarti asal ngikuti petunjuk tadi saya kira berhasil ya. Kayak apa coba bentuknya? Saya belum berhasil install MATLAB-nya soalnya. Ya yang lain gimana yang lain? Nah kalau itu sudah berhasil, sudah plot, mahasiswa bisa nambahkan tadi judulnya. Itu sumbu X-nya kita kasih label N, sumbu Y-nya kita kasih dengan label XN. Dengan cara menambahkan instruksi berikut tadi, berikutnya yang dicontoh example 2.1 itu tadi. Oke, udah berhasil ya? Error, Pak. Udah berhasil ya? Oke, baik. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Nanti yang B exercise B, C, D masih boleh coba di rumah. Besok kita lanjutkan untuk yang berikutnya, untuk chapter 2 selanjutnya. Dengan mengikuti latihan-latihan yang ada di situ. Nah, termasuk nanti soal-soal yang ada di situ juga kita akan coba eksekusi gimana hasilnya. Bisa nggak mahasiswa kalau tanpa MATLAB menggambar, bisa nggak gitu kan? Jika ada persamaan tadi, kemudian persamaan itu kira-kira kalau diplot seperti apa hasilnya? Ya, tanpa bantuan MATLAB ya, bisa nggak kalau digambar itu? Nah, itu maksudnya gitu. Nah, ini yang digital. Nanti sebenarnya kita pengen coba yang analog juga. Nah, analog nggak bisa pakai MATLAB. Jadi harus betul-betul matematis murni ya. Agak ribet sedikit, tapi ini juga sebenarnya ribet. Tapi prosesnya nanti kalau mau kita pengen jelaskan nanti akan kita bahas berikutnya. Baik, saya kira itu ya.
Mohon maaf, mungkin waktu kita nggak cukup. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Mudah-mudahan laptop saya sudah dapat yang baru, sudah bisa normal, dan saya akan nanti minta ke mahasiswa file-file yang mungkin saya perlukan karena file saya udah rusak semua gitu kan. Ya. Baik, saya kira itu ya, mahasiswa semua. Tolong presentasinya juga diaktifkan. Kita baru sampai di example 2.1 ya. Ya. Besok kita lanjutkan. Baik, saya kira itu ya. Kita tutup dulu kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf karena sangat singkat, jadi ada trouble. Mudah-mudahan depannya lancar. Baik, jangan lupa presensi. Kalau memang nggak bisa, sebentar. Ini saya presensinya pun juga lupa saya karena filenya ada di sana semua. Nanti ini yang tidak hadir siapa ini? 26 ya? Satu orang nggak hadir nih. Sebentar, saya nggak hadir siapa ya ini?